Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat jamaah Masjid Mujahidin yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk duduk berkumpul di rumah Allah dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga insya Allah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan pada khususnya di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Dan semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah pada bulan-bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan lebih baik dan lebih baik insyaallah, dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, tetap iman, tetap Islam, hingga kelak di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Akhwani wa akhwat, hadirin wa hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini diciptakan oleh Allah, khususnya manusia. Kita tidak membicarakan makhluk yang lain, walaupun seperti jin atau jan, ada jin, atau mungkin makhluk yang lain selain manusia atau jin atau malaikat atau hewan. Ada makhluk yang lain yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ada yang bentuknya seperti manusia tapi bukan manusia. Alhasil mungkin ada kemiripan antara makhluk yang lain dengan manusia. Tapi yang akan kita bahas adalah dari golongan kita sendiri. Dan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW diambil oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari golongan manusia. Maka manusia ini khusus. Maka yang akan kita bahas sore hari ini adalah yang berhubungan dengan manusia, yaitu kita. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu
dibebaskan oleh Allah Ta'ala untuk memilih. Maksudnya apa Ustaz? Diberikan kebebasan untuk memilih. Anda boleh memilih surga, Anda juga boleh memilih neraka, terserah katanya. Anda mau sholat silahkan, Anda mau tidak sholat silahkan. Kalau kita sholat, ya tetap Tuhan kita Allah tidak menaikkan derajatnya Allah, tidak menaikkan derajatnya Nabi Muhammad. Hanya keuntungan kembali kepada kita. Bebas, silahkan. Mau sholat silahkan, Anda tidak sholat pun silahkan, kata Allah. Anda mau taat, monggo. Mau bermaksiat pun monggo. Mau mencari harta makan yang halal silahkan, yang haram pun silahkan. Diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Tapi ingat, kata Allah, diberikan rambu-rambu oleh Allah, diberikan pauling oleh Allah, peringatan oleh Allah. Apa peringatan Allah? Di dalam kitab Taurat itu disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, "Ish ma syi'ta," hiduplah sesuka hatimu, kata Allah. Basa Jawi pun kasare niku kasare, "Ish ma syi'ta" menika uripo sakarepmu. Diberi kebebasan kita memilih. Tapi ingat, kata Allah, bukan hanya "ish ma syi'ta", hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun. Ingat, engkau bakal mati dan engkau bakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati itu kayak apa toh Ustaz? Kita tidak usah membicarakan rasa, karena mungkin menawi kula panjenengan dereng ngraosaken sedo niku berpun. Mati itu kayak apa Ustaz? Saya kasih contoh begini. Ada orang yang ganteng, ada orang yang cantik, maka normalnya kita tertarik, kan ngoten. Walaupun tidak harus memiliki, walaupun hanya takjub, tertarik, mungkin tidak dengan nafsunya, tidak dengan syahwatnya, bukan untuk melakukan maksiat atau dosa. Tertarik, wajar. Masya Allah, ganteng, subhanallah. Ya, takjub, tapi dengan memuji Allah. Cantik juga begitu, ganteng juga begitu. Kalau dia masih hidup, bahkan sebagian tertarik untuk dimiliki. Cantik ya, Masya Allah. Jangan-jangan jodoh saya ini. Jangan-jangan calon saya ini. Padahal bukan calonnya, tapi karena cantik dia husnuzan. Doa kepada Allah. Dulu ada orang, ini sebelum saya berikan pemaparan atau penjelasan tentang contoh daripada kematian. Kayak apa toh mati? Di luar rasa ya, di luar kejadian atau di luar keadaan setelah mati, tidak. Tapi pas mati itu, dulu ada satu cerita, ada orang yang haji, berangkat haji. Orang berangkat haji. Jadi orang ini disuruh apa ya? Disuruh kerentek bagus, disuruh husnuzan, itu penting. Apalagi di Mekah wa Madinah. Di sana kota suci, maka yang masuk harus mensucikan diri dulu. Jangan kotor masuk ke tempat suci berharap menjadi suci. Ya betul, bagus kalau niatnya tulus. Tapi kalau niatnya tidak tulus,
niatnya hanya sekedar apa ya? Karena dia punya uang mungkin. Orang kalau punya uang bisa 1 bulan sekali, mungkin 2 minggu sekali dia bisa berangkat ke Mekah Madinah. Dan dulu lupa ada satu orang yang dia berangkat haji, ketika tawaf di Ka'bah, dia melihat ada perempuan cantik gitu. Tak sengaja kelirik, karena cantik tak dilirik emang, kan begitu. Maksudnya dia begitu, wah ini cantik, dia kerentek, ya Allah, semoga saja dia menjadi jodoh saya. Ketika tawaf, padahal orang kalau di Mekah ini, apalagi tawaf di Ka'bah, apalagi berpegang kepada multazam pintu Ka'bah, itu mesti mujarrab. Subhanallah, kerentek dia. Ya Allah, semoga saja dia menjadi jodoh saya. Si perempuan tadi yang dilirik tadi itu tahu kalau dia dilirik oleh laki-laki. Dia kerentek, artinya mengatakan muka-muka meripati siwa. Doanya begitu, kerentek. Subhanallah, karena Allah ini maha hidup, Allah ini hayyun qayyum, Allah ini maha hidup, maha tegak, maha kuat, maha segala-galanya. Mendengar Allah, didengar oleh Allah, dicatat oleh Allah, distempel sama Allah, kabul. Subhanallah, setelah beberapa tahun kemudian ada laki-laki dan perempuan menikah. Setelah mereka menikah, ya sama cocoknya, cinta karena Allah, menikah mereka. Setelah beberapa waktu, sang suami dengan sang istri ini berduaan, mereka ingin bercerita. Apa atau masa lalu kita, atau kita ini subhanallah bisa dipertemukan oleh Allah. Kata si laki-laki, dulu itu saya pernah kerentek di Ka'bah ketika tawaf. Kerentek siapa? Kerentek sampean. Kerentek sampean. Oh, jadi sampean toh yang kerentek saya. Iya. Apa kerenteknya? Semoga dia menjadi jodoh saya ya. Jadi perempuan yang dikerentek tadi itu adalah perempuan yang menjadi istrinya sekarang. Kata suaminya, sampai kerentek apa? Saya kerentek, yang melirik saya muka-muka meripati siwar. Betul. Nah sampean kan siwar mas, matanya yang satu agak sipit. Matanya jenengan kenapa? Saya habis berangkat haji, waktu itu kecelakaan, mata saya luka, jadi agak sipit sedikit. Nah, subhanallah, gobel banget, gobel, subhanallah. Nah, jadi apa ya? Cinta, senang tidak harus memiliki ya. Terkadang wajar ada yang pengen memiliki seperti tadi. Makanya husnul kerentek bagus itu penting. Walaupun dia musuh kita, masa kita rela dia masuk ke dalam nerakanya Allah, apalagi dia muslim. Nah apa yang harus kita lakukan? Yang lebih baik kerentek bagus, kita doakan semoga dia sama saya masuk ke dalam surga Allah. Masa seorang muslim kok rela senang saudaranya disiksa oleh Allah? Bukan muslim, bukan mukmin dia. Etok-etok. Alhasil, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cantik ada yang ingin merasa memiliki. Nah, itu masih hidup Pak. Itu masih hidup. Nah, sekarang kalau si cantik, si ganteng tadi itu, dia sudah meninggal dunia. Dan digandeng ini calonnya. Nah,
jadi nikah nggak jadi. Loh, masih cantik loh ini. Nah, kenapa? Mayit Pak. Cantik loh Bu, masih dalam keadaan sugih loh, kaya dia, cuma mayit. Jadi ini kita bicara bukan masalah rasanya nanti kayak apa, nanti bakal mendapatkan apa, enggak. Masih jadi mayit, masih ada jenazahnya saja. Cantiknya dan gantengnya serta kekayaannya, kehebatannya, ilmunya sudah tidak ada manfaatnya. Ketika hidup orang tertarik, bahkan di depan Ka'bah saja menarik kok. Harusnya fokus kepada Allah. Ya namanya wajar manusia normal kan begitu. Makanya istilah Jawi niku mbah kula panjenengan ingkang sepuh niku nek kerentek ngoten, kerentek kok menawi kerentekipun radi awon niku dikenyebut. Amit-amit jabang bayi ojo kaget, istilahnya ngoten lah istilah Jawi niku. Karena terjadi seorang bapak, dia seorang petani yang istrinya itu hamil. Karena sawahnya banyak hamanya, banyak tikusnya, mungkin dia gergeten, leng-lengnya tikus tadi itu dibuntoni tanpa nyebut, buntoni dengan greget, subhanallah. Ya, insya Allah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Istrinya melahirkan anaknya dalam keadaan maaf, tidak mempunyai dubur. Tidak mempunyai dubur, duburnya tidak ada, buntu, karena tidak disebut begitu. Amit-amit jaban bayi ojo kaget, atau khair wa khairat kalau bahasa Arabnya begitu, khair insyaallah, khair insyaallah. Artinya apa? Artinya kita diberikan kebebasan oleh Allah Ta'ala untuk memilih, terserah. Ishma syita fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kita bakal mati kembali kepada Allah. Dan pilihan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya sekarang apa Ustaz yang harus kita lakukan? Ya sudah, pilihan Allah yang terakhir adalah masa depan kita. Masa depan itu apa Ustaz? Masa depan kita cuma dua. Kalau tidak surga, ya neraka. Itu masa depan. Kalau orang berbicara, ayo yang tekun, yang semangat sekolahnya supaya masa depannya sukses, itu masa depan yang fana, masa depan yang hampa masih. Tapi hakikatnya masa depan cuma dua, surga atau neraka. Di atasnya surga apa? Kendalinya Allah ini. Kendalinya Allah apa? Ridho. Kalau Allah ridho masuk neraka kayak surga, tapi Allah tidak ridho masuk surga kayak di neraka. Istilahnya pun ngoten. Jadi masa depan kula panjenengan surga atau neraka. Kendalinya apa? Ridho Allah. Jadi kita dikasih kebebasan untuk memilih masa depan kita. Kita silakan mau milih surga, silakan. Mau memilih neraka, silakan. Ishma syita, hiduplah sesuka kalian. Fa'innaka mayyitun, sesungguhnya engkau bakal mati. Pilihan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan ini menjadi pilihan kita untuk mengharap mendapatkan ridha Allah Ta'ala, sehingga masa depan kita ini surga. Nah, kalau Ramadan saja tidak bisa nyadarkan kita mau cari bulan yang lain, tidak ada Pak, tidak ketemu, tidak mungkin bisa. Ramadan saja sulit untuk membuat kita terbuka hati kita. Ramadan sulit untuk membuat kita senang sama sholat, senang dengan Al-Quran. Mau cari bulan apa lagi? Tidak ada. Karena Ramadan ini ada keberkahan yang di bulan lain tidak ada.
Bulan lain mungkin barokah banyak Pak, keberkahan banyak. Tapi keberkahan yang khusus di bulan Ramadan, bulan lain tidak punya itu. Bulan lain tidak punya, subhanallah. Ada pemberian Allah di bulan lain mungkin ada, tapi Ramadan lebih khusus. Di bulan lain tidak punya pemberian seperti di bulan Ramadan. Rahmat, pengampunan, dan lain sebagainya. Ramadan khusus, bulan lain tidak ada yang punya seperti bulan Ramadan. Nah, kalau Ramadan saja tidak bisa membuat kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik dan lebih baik, ya, sakit ngerumangsani awake kiamat menika menungso. Ini hasil daripada Ramadan. Apa Ustaz hasil Ramadan? Ngerumang sakit ngerumangsani nek awake kiamat menika menungso. Nah, karena kita manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Silakan ibadah, bukan hanya sholat. Kerja pun juga untuk ibadah kepada Allah, boleh, bahkan dianjurkan. Apapun kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan. Nah, kalau Ramadan ini saya nggak bisa sadar, insya Allah kan ada Ramadan tahun depan. Iya betul. Setiap tahun ada Ramadan, tapi tahun depan belum tentu kita masih ada. Tiap tahun ada Ramadan, ada sampai kiamat itu. Ada. Cuma kira-kira di tahun itu kita masih ada. Apapun mukso, istilah Jawa ini pun mukso, pindah alam ke barzakh. Nah, maka kita gunakan monggo sareng-sareng Ramadan ini kita gunakan untuk wasilah, perantara jalan untuk menggapai masa depan yang terbaik, yaitu surga Allah, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang bisa kita gunakan untuk menggapai ridha Allah, masa depan yang terbaik yaitu surga, adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ini berupa khusus. Fadrul. Quran ini khusus. Quran ini dikatakan lau ma nataqatil lisanul muhammadiyah bil Quran lama qadar ahadun an yaqra'a ayatan wahidah. Dikatakan di sini hebatnya Al-Quran ini. Al-Quran ini kalau bukan lesan Nabi Muhammad pertama kali yang membaca Al-Quran, maka sampai sekarang, sampai kiamat tidak ada yang mampu membaca Al-Quran. Karena bobotnya Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab biasa. Al-Quran ini kalam Allah, ucapan atau firman Allah yang adanya sejak zaman azali. Otak kita tidak nyambung, Pak. Otak kita ini diciptakan oleh Allah luar biasa. Satu memori otak bisa menyimpan 1000 bahkan jutaan memori komputer. Itu satu memori otak. Tapi kalau sudah urusannya dengan Allah, mentok, Pak, konslet. Jangan diteruskan. Dulu yang menciptakan kapal Titanic itu dia mengatakan tidak ada orang yang bisa membuat kapal seperti saya. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menghancurkan kapal saya. Karena hebatnya, karena kuatnya, karena canggihnya luar biasa. Di zaman itu sudah kecanggihannya seperti sekarang. Tapi Allah Hayyun, Allah hidup, maha hidup. Oh gitu. Apa jalukmu? Jalukmu kepiye? Baru
berlabuh baru ke tengah laut, gesekan dengan gunung es hancur itu. Subhanallah. Orang yang menciptakan komputer, dia mengatakan bahwasanya siapa yang bisa jenius brilian otaknya seperti saya menciptakan komputer. Detik itu juga dibuat konslet sama Allah, longa-longo, otaknya diambil sama Allah. Bukan gila loh Pak, bukan gila, bukan stres, ya, bukan mumet kalau gak duit, bukan, itu beda, itu dapatnya, itu penyakit itu. Ini bukan sakit, langsung diambil sama Allah. Longa-longo, kebu kalah. Subhanallah, langsung dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedahsyatan firman Allah Al-Quran, otak kita sehebat apapun, karena ini ciptaan Allah, tidak bisa kita ngilani Al-Quran, tidak bisa, karena firman Allah yang azali. Kapan? Wallahu a'lam, tidak tahu. Satu. Kedua, Al-Quran tidak berhuruf, tidak berbahasa, tidak bersuara. Itu firman Allah. Sampainya kepada Rasulullah lewat terjemahan bahasa Arab. Contoh, saya tanya sama Mas Tri, kemarin ada hajat seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mas Tri bilang, kalau berdasarkan istikharah saya itu mengatakan feelingnya begini. Saya mau tanya sama Mas Tri, feeling itu bentuknya apa Mas Tri? Ayo, bunter kotak, ya, apa kayak donat, apa kayak aram-aram. Biasa kalau sudah mendekati maghrib itu paling enak membicarakan tentang apa, 4 sehat 5 sempurna. Bentuknya apa feeling? Ilham ini bentuknya apa? Gak tahu, diterjemahkan sama bahasanya Mas Tri tiang Jawi, ya diterjemahkan nanti khusus Jawi. Ya seperti itu. Jadi tidak ada suara, tidak ada bahasa. Lah otak kita suruh apa ya? Menerjemahkan, suruh menguasai, mengetahui tentang itu, tidak sampai Pak, jangan diteruskan. Dan dahsyatnya firman Allah Al-Quran luar biasa. Nah, alhamdulillah malam hari ini adalah malam 17 Ramadan. Populernya disebut dengan malam Nuzulul Quran. Berarti malam 17 Ramadan di zaman Nabi Muhammad itu Quran baru turun. Enggak. Quran sudah ada, firman Allah yang azali. Azali itu lampau, tidak ada batasnya. Sudah nggak usah dikejar, konsletan gitu. Nah, diturunkan oleh Allah keluar malam 17 Ramadan, turunnya kepada Rasulullah berdasarkan sebab-sebab, ada ceritanya Pak. Biar ada ceritanya begitu. Jadi hakikatnya Pak, Nabi Muhammad ini semenjak belum menjadi Nabi Rasul di umur 40 tahun, ya belum dibaiat lah begitu. Belum dibaiat. Kalau hakikatnya Rasul Nabi Muhammad ini sudah Nabi, sudah Rasul, pertama kali diciptakan oleh Allah, cahayanya Nabi Muhammad, sudah Nabi, sudah Rasul. Nah, ketika itu Rasulullah sudah hafal 30 juz. Cuman ditahan oleh Allah. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira ini Rasulullah disikap
oleh malaikat Jibril yang berwujud manusia, dan Iqra ya Muhammad Rasulullah, bacalah. Itu Nabi Muhammad sudah mau membaca Quran 30 juz, Pak. Cuma ditahan oleh Allah, biar ada ceritanya begitu. Ditahan, akhirnya Rasulullah digerakkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ini tidak ngomong kecuali digerakkan sama Allah, tidak diam kecuali didiamkan sama Allah, tidak lupa kecuali dilupakan sama Allah. Nah, kalau kita bukan lupa, pikun ya, cenom pikunan kita orang. Cuma kalau puasa saja kok tidak pernah lupa makan ya kita orang ya, padahal di Arab itu Nabi Muhammad begitu, dibuat lupa oleh Allah, ditahan oleh Allah. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, "Mala aqra?" Apa yang harus aku baca? Dituntun oleh malaikat Jibril. Ada ceritanya, sebetulnya hakikatnya Quran itu ada sudah pada hati Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir hayat Nabi Muhammad selesai itu Al-Quran. Dahsyat Al-Quran ini. Nah, yang paling unik lagi, yang paling unik Bapak, ilmu hitam itu tidak ada. Semua ilmu putih, cuma disalahgunakan jadi hitam. Saya kemarin pas buka-buka Google, biasanya kalau cari kitab PDF yang berbahasa Arab, itu kalau saya tidak nemu, biasanya terakhir browsing ke Google, kitab apa bahasa Arab begitu, PDF. Subhanallah, saya temukan di situ ada kitab sihir, kitab tentang sihir. Saya bukan mencari kitab sihir, cuma tepat pas keluar di situ ada. Penasaran saya, sihir. Wah, ajib ini. Tak buka sama saya, pengarangnya orang Yahudi yang tinggal di Arab sana, jadi bahasanya bahasa Arab. Lebih penasaran, tak baca sama saya, banyak ayat Qurannya, Pak, disalahgunakan jadi apa? Ilmu hitam. Quran saja untuk mereka mandi, apalagi untuk kita. Jadi gudang Quran ini luar biasa. Nah, kesempatan kita di sisa 13 hari Ramadan ini, apa ya, jalin hubungan kuat kita dengan Al-Quran. Apa yang kita bisa kita lakukan melalui Al-Quran atau kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang baca Quran begini ya, orang kalau sudah pegang Quran begini, pasti dia akan teringat syukur kepada siapa Ustaz? Kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kalau bukan karena sebab Nabi Muhammad, Quran tidak akan sampai ke kita. Jadi orang itu wajib cinta kepada Nabi Muhammad, baru dia cinta untuk membaca Al-Quran. Karena dari mana Quran itu? Dari Nabi Muhammad. Tak ada Nabi Muhammad, tak kenal kita Al-Quran. Nah, Quran ini kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk mereka saja orang Yahudi mandi kok bisa, untuk macam-macam. Gudangnya Quran, subhanallah. Gudangnya Quran. Nah, kesempatan bulan suci Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sintul Durar, itu mengatakan bidikun bihamun wa indahul Quran. Katanya Habib Ali, ata'ajab minal insan yaqulu bidikun biham wa indahul Quran. Saya ini heran, gumun, kok ada orang yang ngakunya sumpek, punya masalah, utangnya kata, punya masalah ini, punya masalah itu, sedangkan di rumahnya ada Quran. Heran saya, katanya, punya Quran kok masih sumpek, punya Quran kok masih numpuk masalahnya. Selesaikan lewat Al-Quran. Kita punya Quran, otomatis kalau kita pegang Quran, pasti kita akan ingat kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti. Karena tidak sampai itu Quran kecuali lewat Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada yang bisa membaca Quran sampai sekarang kecuali pertama kali Quran itu melewati lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sekarang banyak yang sudah bisa hafal Quran. Bahkan Ustadz Adi Hidayat yang di TV itu, Ustadz Adi Hidayat itu beliau hafal Quran sak terjemahnya sak apa itu? Halamannya, sak ayat-ayatnya, sak letak-letaknya. Ini kan cerdas betul. Nah, berkat siapa itu? Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hadirin wa hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya barang siapa yang ingin hajatnya kabul, baca Quran. Barang siapa yang dia menginginkan untuk berbincang-bincang dengan Allah, baca Quran. Jadi dia bincang-bincang sama Allah. Begitu. Ya, barang siapa yang kepingin doanya diijabah, baca Quran. Terakhir di Quran itu Bapak, ini samu ya. Samu maghrib jam itu. Masih 3 menit. Untuk hari ini maghrib jam 6:10. Kira-kira gimana? Setuju apa tidak? Orang Islam ini Masya Allah ya, tepat waktu itu cuma sekali, ketika berbuka puasa. Hadir pengajian telat, saya ustaznya telat. Masya Allah. Sekolah masuk jam 7, dia datang jam 7:15. Jadi kalau buka puasa, nggak bisa telat, itu harus nomor 1. Subhanallah ya.